Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ina Maulidina dengan NIM 2405076015 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A angkatan 2024. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tugas dari mata kuliah folklore yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Kuina Hadiputri SS SPD MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan resume materi yang telah disampaikan dalam kegiatan Diklisya ke-10 dengan tema penelitian dan pengembangan folklore era digital. Materi tersebut dibawakan oleh dua narasumber. Pada bagian pertama, saya akan memaparkan resume materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nugraheni Ekowardani, M.Hum, dari Universitas 11 Maret. Dalam pemaparannya, beliau membahas tentang pengembangan sastra berbasis digital. Penelitian dan pengembangan atau research and development dipahami sebagai serangkaian langkah sistematis untuk menghasilkan sebuah produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam konteks sastra, produk yang dikembangkan dapat berupa perangkat keras seperti buku teks, buku ajar, dan juga buku pedoman pembelajaran maupun perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, dan juga instrumen evaluasi. Materi ini juga memaparkan beberapa model langkah R&D seperti model Borg and Gale yang meliputi pemilihan produk, kajian teori, penentuan spesifikasi, pengembangan prototipe, uji kelayakan, uji keefektifan, hingga diseminasi. Selain itu, dijelaskan pula model Dick and Carr yang terdiri atas analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi, serta model Tyagarajan yang menekankan tahap define, perancangan, pengembangan, validasi, dan juga diseminasi. Masing-masing model memberikan kerangka sistematis dalam mengembangkan produk pembelajaran sastra. Dalam ruang lingkup sastra, folklore menjadi salah satu objek penting yang dapat dikembangkan, meliputi puisi rakyat, cerita prosa rakyat, nyanyian rakyat, arsitektur tradisional, kerajinan, pakaian adat, hingga upacara tradisi. Pengembangan sastra juga perlu memperhatikan fokus riset prioritas nasional, seperti digitalisasi, kecerdasan artifisial, ketahanan pangan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Produk pengembangan berbasis digital yang dapat dihasilkan antara lain e-book, komik digital, animasi, flipbook, video pembelajaran, virtual reality, augmented reality, virtual tour, dan media digital multimodal lainnya. Dalam R&D, pembelajaran sastra, aspek yang perlu diperhatikan tidak hanya dimensi kognitif, tetapi juga dimensi psikomotorik dan juga efektif. Dimensi psikomotorik mencakup kemampuan imitasi hingga naturalisasi, sedangkan dimensi efektif meliputi recapping, responding, following, organizing, hingga characterizing by value. Sastra memiliki peran penting dalam membentuk aspek efektivitas karena mampu menanamkan nilai dan juga membangun karakter. Langkah penelitian R&D, pembelajaran sastra dimulai dari analisis kebutuhan dan pemilihan produk, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, analisis dokumen, dan juga FGD dilanjutkan dengan kajian teori, penentuan spesifikasi produk, pengembangan prototipe, uji kelayakan melalui revisi berulang, uji keefektifan dengan metode eksperimen, hingga diseminasi melalui forum ilmiah dan juga publikasi berputasi. Contoh produk yang telah dihasilkan meliputi e-book,
cerita rakyat, e-komik, animasi, serta berbagai produk berbasis proyek yang dikerjakan oleh mahasiswa. Selanjutnya, saya akan menyampaikan resume materi dari pemaparan Dr. Dwi Sulistyorini, M.Hum, dari Universitas Negeri Malang. Beliau menjelaskan tentang integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai bentuk inovasi dalam pendidikan dan juga penelitian. Folklore merupakan pesan atau kesaksian budaya yang diwariskan secara turun-temurun dari suatu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Penyampaiannya dapat berupa cerita rakyat, pantun, nyanyian, nasihat, maupun tindakan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Folklore tidak hanya berbentuk lisan, tetapi juga ada yang bukan lisan dan juga setengah lisan, serta sangat berkaitan dengan tradisi dan budaya suatu daerah. Dalam budaya pelestarian, folklore lisan perlu didokumentasikan. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam cerita yang masih beredar di masyarakat, melalui wawancara dengan informan, mendokumentasikan lirik dan melodi lagu rakyat, serta mentranskripsikan sastra lisan ke dalam bentuk teks tertulis. Selain itu, folklore juga perlu disebarluaskan melalui berbagai media, seperti platform digital, buku cetak, pameran, pertunjukan, serta melalui kajian dan publikasi ilmiah agar tetap dikenal dan juga dipahami oleh masyarakat luas. Seiring perkembangan teknologi, gaya hidup generasi muda semakin dekat dengan dunia digital. Kondisi ini menuntut adanya inovasi agar tradisi lokal tetap relevan di tengah modernisasi. Salah satu cara adalah dengan mengintegrasikan folklore dalam pembelajaran berbasis digital. Cerita rakyat dapat dikemas dalam bentuk e-book, interaktif, aplikasi pembelajaran, video animasi, kuis reflektif, maupun forum diskusi virtual. Folklore juga dapat dikembangkan secara kreatif melalui teks cerita bergambar, film animasi, infografis, maupun karya sastra dan seni lainnya yang terinspirasi dari legenda dan cerita rakyat daerah. Dalam ranah penelitian, folklore mengalami perkembangan melalui proses alih media, yaitu mengubah cerita rakyat menjadi bentuk visual seperti animasi, buku dongeng bergambar, atau media digital lainnya. Pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan memungkinkan revitalisasi narasi melalui visualisasi gambar, video, maupun narasi suara digital. Model visualisasi interaktif ini tetap bersumber pada narasi tradisional, tetapi diperkaya dengan media teknologi sehingga pelajar tidak hanya menjadi penerima informasi, melainkan juga partisipan aktif dalam memahami nilai, simbol, dan kearifan lokal yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, integrasi folklore dalam pembelajaran digital bukan sekedar upaya pelestarian tradisi, tetapi juga merupakan bentuk inovasi pendidikan dan penelitian yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Folklore yang sebelumnya diwariskan secara lisan, kini dapat dikemas ulang melalui media digital tanpa harus menghilangkan nilai dan makna budayanya. Tradisi dan modernitas tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat berjalan berdampingan untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif, kontekstual, dan juga bermakna. Baik, itu tadi pemaparan resume yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.